Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-7. Saya berharap peserta semuanya tetap semangat ya. Terutama untuk join ya, karena kita mulai jam 9. Saya berharap sih jam 9 kurang udah bisa join ya, karena jangan sampai terlambat ngikutin presentasi yang saya sampaikan, karena ada bahan-bahan yang biasanya yang tidak ada di materi yang saya tambahkan, dan ini cukup bermanfaat untuk semuanya. Baiklah, peserta semuanya, kita sudah sampai pada pertemuan ke-7. Kita akan membahas tentang memasang jaringan nirkabel. Masih bersama saya Imam Asrawardi dari Politeknik Negeri Lampung, ya, kerjasama dengan Kemkom Info dan BPSDM. Pada pertemuan kali ini, ya, diharapkan dapat memfasilitasi peserta semuanya terkait dengan pembentukan kompetensi dalam memasang jaringan nirkabel. Ya, tujuannya ya diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pada pelatihan ini, ya peserta mampu memasang jaringan nirkabel sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu spesifik jaringan nirkabel, kemudian yang kedua yaitu topologi jaringan nirkabel, yang ketiga tahapan instalasi jaringan nirkabel atau infrastruktur. Capaian pelatihan ini ya diharapkan nanti peserta mampu menentukan spesifikasi perangkat dan menginstalasi perangkat jaringan nirkabel. Baiklah peserta semuanya, sebagaimana kita ketahui jaringan nirkabel ini atau wireless sekarang menjadi satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Semuanya pasti menggunakan dan pernah menggunakan. Ya, bahkan yang orang tidak tahu apa itu wireless juga sudah menggunakan. Yang paling tren adalah penggunaan koneksi internet menggunakan perangkat mobile kita. Nah, jaringan nirkabel ini dia adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer ya tanpa menggunakan kabel. Ini sebenarnya kaitannya dengan media saja. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah bahas terkait dengan pembentuk jaringan itu, komponen bentuk jaringan diantaranya apa? Ada media, ada ada device, ya. Kemudian ada pesan, ya, dan sebagainya. Nah, jaringan nirkabel ini merupakan bagian dari media yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada untuk jarak dekat maupun yang jaraknya jauh. Yang paling dekat itu ya bisa memancarkan menggunakan Bluetooth. Bluetooth juga jaringan nirkabel ya. Kita lihat seperti apa? Seperti perangkat-perangkat yang ada lah. Ya, itu rata-rata kalau dia masih jangkauannya pendek biasanya menggunakan Bluetooth. Ya, maupun jarak yang jauh bisa menggunakan satelit. Ya, bidang ini erat kaitannya dengan telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer. Jenis jaringan yang populer dalam kategori jaringan nirkabel ini meliputi apa? Jaringan kawasan lokal nirkabel atau wireless LAN, local area network, atau disingkat dengan WLAN, dan WiFi. Ya. Nah, jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, kemudian gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Ini terkait dengan overview jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini dia punya standar dan spesifikasi. Ya, jadi secara umum dia juga memiliki frekuensi.
dan frekuensi yang biasa digunakan itu di 2,4 dan 5 GHz. Ya, spesifikasinya biasanya di standar EEE 80211. Nah, ini adalah standarisasi EEE 80211 dari mulai A, B, G, dan N. Ya. Untuk 11A itu frekuensi 5 GHz, 11B itu 2,4 GHz, kemudian 11G frekuensinya 2,4 GHz, kemudian 11N ini 2 GHz atau 5 GHz. Ya. Nah, di jaringan nirkabel atau wireless itu dia memiliki band ya. Jadi 2 GHz 2 GHz B ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Ya, jadi menggunakan protokol 802.11b dengan data rate ya rata-rata maksimum yang bisa ditransmisikan adalah 11 megabit per second. Ya, begitu juga dengan 2 GHz BG ya. Ini di 2,4 ya. Dia protokolnya di 802.11b dan 8011G ya. Dan rate-nya itu bisa mencapai 54 megabit per second. Sedangkan di 2 GHz BGN ini bekerja di frekuensi 2,4 menggunakan protokol 802.11b, 8011G, 8011N. Ya, secara maksimal dia bisa mentransmisikan sampai dengan 300 megabit per second. Ada juga yang 2 GHz only, ya only G. Jadi bekerja di frekuensi 2,4G. Dia hanya menggunakan protokol 1, yaitu protokol 802.11G. Dan ada juga yang only N, ya 2 GHz N ya. Ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz, dia hanya bisa dia menggunakan protokol 802.11n. 5 GHz A ini bekerja di frekuensi 5 GHz, kemudian menggunakan protokol 802.11a, maksimum data rate-nya bisa di 54 megabit per second. Kemudian 5 GHz ini yang saya ulang ya, yang atas ini adalah frekuensi yang 2 GHz di 2,4 ya. Di frekuensi 2,4 GHz, kemudian yang di bawahnya adalah 5 GHz. Ya. 5 GHz AN ini bekerja di frekuensi 5 GHz menggunakan protokol 802.11a dan 802.11n. Dan 5 GHz only ini N ya. 5 GHz only N ini bekerja di frekuensi 5 GHz dan hanya menggunakan protokol 802.11n. Ya, seperti itu. Nah, apa sih bedanya di frekuensi 2 GHz dan atau 5 GHz? Jadi kalau bila luas jangkauan yang disasar, bila kita memiliki jangkauan luas yang ingin disasar, maka kita bisa menggunakan 2,4 GHz ya. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan kecepatan transfer data, kita bisa menggunakan 5 GHz. Ya, pilihannya seperti itu saja. Ya, dan ini free 2,4 ini cukup free ya karena semua perangkat rata-rata menggunakan 2,4 GHz. Ya meskipun sekarang juga cukup banyak frekuensi perangkat-perangkat yang dia sudah mensupport di 5 GHz. Kemudian di wireless itu ada lebar channel ya. Lebar channel ini adalah rentang frekuensi batas bawah dan batas atas dalam satu channel. Ya, default lebar channel digunakan adalah 22 MHz ditulis 20 MHz ya. Nah, lebar channel ini dapat dikecilkan 5 MHz untuk meminimalisasi frekuensi atau dibesarkan sampai dengan 40 MHz untuk mendapatkan throughput, ya, yaitu kecepatan yang sebenarnya yang lebih besar. Nah, frekuensi di wireless ya juga kita kenal dengan frekuensi channel ya. Jadi frekuensi channel ini adalah pembagian frekuensi dalam satu band di mana access point AP itu beroperasi. Jadi nilai-nilai channel bergantung pada band yang dipilih, kemudian wireless cut dan aturan regulasi frekuensi satu negara. Nah, range frekuensi channel untuk masing-masing band adalah 2,4 GHz, ya ini di rentang 2412 sampai 2499. Kalau 5 GHz itu di 4920 sampai dengan 6100 MHz. Nah, akses point ini yang beririsan jangkauannya disarankan menggunakan frekuensi channel yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita memasang akses point, misalnya ini satu akses point begini, ya misalnya seperti inilah ya, kemudian kita pasang lagi dekat lagi akses pointnya, kemudian dia berisan seperti ini, maka disarankan untuk akses point A dan akses point B itu channelnya dibuat yang berbeda. Nah seperti ini modelnya ya. Jadi kalau misalnya kita pasang wireless sama-sama di channel 1 ya, di 2412, 1 2,1
241, maka otomatis dia akan mengalami yang namanya interferensi. Maka sarannya kalau misalnya terlalu berdekatan, satu menggunakan channel 1, yang satu menggunakan channel 6, yang satu menggunakan channel 11. Ya, jangan terlalu berdekatan juga ya. Kalau misalnya satu kemudian ketemu 2, dia akan beririsan di sini. Ya. Seperti itu. Ya, intinya kita harus memahami ini supaya ketika kita memasang wireless itu kita tidak terlalu berdekatan ya. Sehingga tidak terjadi yang namanya beririsan seperti ini maksudnya. Ya. Ini untuk channel yang 5 GHz ya. Jadi kalau misalnya menggunakan frekuensi ini 5 MHz ini ya kita gunakan 36, 40, 44, ya, 48 dan seterusnya. Nah, wireless juga memiliki sebuah regulasi frekuensi. Jadi setiap negara memiliki regulasi tertentu dalam hal frekuensi wireless untuk internet. Ya. Indonesia telah merdeka untuk menggunakan frekuensi 2,4 berdasarkan Kemenhub nomor 2 2005. Jadi 2,4 ini sudah free. Ya. Nah, kita dapat membangun sebuah topologi jaringan menggunakan konsep infrastruktur seperti ini. Jadi di mana koneksi terjadi antara akses point ya, dengan satu atau lebih stationnya. Ini kita anggap station. Jadi perangkat-perangkat yang ada di klien itu kita anggap sebagai station. Ya, kalau misalnya nanti kita ingin memasang sebuah tower, ya kita istilah ini juga akan nempel mana menjadi akses point dan mana menjadi station. Nah, koneksi terjadi apabila ada kesamaan service set identifier atau SSID. Jadi SSID ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Dan kesamaan band. Jadi kalau SSID-nya oke, band-nya oke, maka dia bisa terjadi koneksi. Ya, stasiun secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada AP. Jadi dia akan ngikutin. Jadi akses poinnya seperti itu, channelnya frekuensi itu dia akan ngikutin. Dan stasiun hanya dapat melakukan scan AP dengan list channel frekuensi yang diset pada stasiun. Jadi kalau misalnya ketika kita ingin memasang topologi nirkabel dengan infrastruktur, maka kita harus perhatikan mana yang menjadi AP dan mana menjadi station. Ya, seperti itu. Ada juga tipe nirkabel ad hoc. Ya, jadi koneksi terjadi antara station langsung tanpa akses point. Jadi dia tidak ada akses pointnya. Jadi semuanya bentuknya station. Nah, koneksi ini terjadi apabila ada kesamaan service set identifier SSID dan kesamaan band. Jadi SSID-nya sama semuanya. Ya, station secara otomatis akan mengikuti channel frekuensi pada master station. Nah, di wireless juga kita bisa mengatur sebuah security ya. Jadi ada metode keamanan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu autentikasi dan enkripsi. Ya, jadi autentikasi ini suatu proses validasi terhadap identitas seorang pengguna pada saat akan mengakses jaringan. Nah, di sini ada dua ya, WPA PSK, WPA AIP. Ini sebenarnya ada WPA 2 ini ya. Begitu. Nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian di enkripsi juga ada istilah kedua terkait dengan security yaitu enkripsi. Jadi enkripsi ini proses pengamanan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Ada AES, TKIP dan WEP. Ini modulnya secara detail penjelasan secara detail bisa dibaca di modul. Intinya diingat-ingat aja. Di wireless security itu dia ada bisa memanfaatkan dua. Yang pertama yaitu autentikasi, yang kedua adalah enkripsi. Ya. Kalau yang WPA ini berarti cirinya adalah autentikasi. Ya. Kalau selain ada WPA itu berarti jatuhnya adalah apa? Enkripsi. Itu aja cara membedakannya.
Kemudian peletakan device jaringan ketika kita melakukan instalasi wireless, yang perlu kita perhatikan adalah posisi yang relatif terlihat, line of sight, ya. Kemudian yang kedua yaitu posisi yang relatif aman dari gangguan manusia, hewan, serangga, dan seterusnya. Ya, karena posisi wireless itu kan biasanya diletakkan di tempat yang terbuka. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia terbuka sekali, ya perlu diperhatikan juga untuk bagian yang pertama ini. Ya. Kalau bisa sih ya tersembunyi tapi aman kan gitu, dan bisa bisa berfungsi dengan baik gitu. Ya, tapi kalau misalnya dia sifatnya untuk menghubungkan satu dengan yang lain, misalnya kita masang tower satu di sini, satunya di Kalianda ya, atau di tempat yang jauh lah gitu. Ya posisinya sih kalau bisa relatif terlihat, itu akan memastikan koneksi itu dapat berjalan dengan baik gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau ini kaitannya dengan dengan akses point, ya tentunya dua ini menjadi satu pertimbangan yang dapat kita berikan. Kemudian selanjutnya pada saat kita menginstalasi jaringan nirkabel, ya, asumsinya instalasi access point pada jaringan sudah ada di HCP server dan autentikasinya tidak menggunakan radio server. Maka kita bisa menggunakan tahapan ini. Set IP address access point, modenya gunakan AP bridge, band-nya kita pilih, channelnya kita tentukan, SSID-nya kita isi, kemudian tentukan security-nya. Ya. Ini kalau misalnya kita menggunakan MikroTik ya. Yang sudah biasa menggunakan MikroTik tentunya ini akan menjadi mudah, yang belum ya akan kesulitan. Tapi nanti kita akan simulasikan menggunakan simulator di paket tracer. Kalau kita mau konfigurasi menggunakan AP mode ya atau sebagai access point, ya, maka kita tentukan access point bridge-nya. Ya. Jadi ini difungsikan sebagai access point. Ya, kemudian ada juga kalau misalnya di situ pilihannya bridge, maka bridge-nya hampir sama dengan AP bridge, namun hanya bisa dikoneksikan satu station client. Ya biasanya digunakan untuk point to point. Ada juga yang station. Ya, station ini khusus untuk connect ke access point. Ya ada station bridge. Ya, tapi yang paling sering dipakai ini kalau untuk untuk yang paling sederhana adalah AP bridge. AP bridge itu begini. Jadi misalnya ini ada wireless sebagai AP. Kalau AP berarti nanti di sini ada station gini, satu, bisa stationnya dua, station 1, station 2, connect ke satu access point. Tapi kalau ini kita rubah menjadi bridge saja begini, maka yang bisa terkoneksi hanya satu saja. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang akan terhubung ke sentralnya, ke pusatnya itu di settingnya, di konfigurasinya menjadi station. Begitu. Ini materinya sudah habis ya, sudah habis. Kita langsung mau praktekkan. Simpulannya terkait dengan materi ini, kita sudah belajar tentang spesifikasi jaringan nirkabel, topologi jaringan nirkabel, dan instalasi jaringan nirkabel. Untuk perangkat-perangkat jaringan nirkabel, teman-teman bisa